Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala jami'i nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sahabat pemerhati pojok nirwana dimanapun berada kalian. Sebelumnya kita mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita saat ini diberi kesehatan oleh Allah, diberi kelimpahan nikmat, keberkahan, beserta anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Dan semoga kalian semua di pemerhati pojok nirwana dimanapun berada, baik yang ada di Radu Blatung, di Blora, di Menden, di Cepu, Doplang, yang ada di Tangerang, yang ada di Bekasi, bahkan yang ada di Sumatera, begitu juga yang ada di Purwodadi. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam semangat untuk kalian semua. Mudah-mudahan kalian semua selalu diberi kesehatan oleh Allah dan selalu dalam lindungannya. Amin amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kalian semua selalu diberi kelancaran, diberi kemudahan, diberi rezeki yang melimpah ruah, agar bisa untuk membeli sawah, membeli rumah, membeli mobil yang mewah, beserta membangun rumah yang megah, dan tidak lupa untuk pergi haji ke Mekah. Amin amin Allahumma amin. Semua itu doa itu mudah-mudahan selalu terpanjatkan untuk kalian semua pemerhati pojok nirwana. Kita saling mendoakan walaupun kita jarang ketemu, tidak pernah ketemu bahkan. Akan tetapi doa itu tidak perlu memandang dekat dan jauh, akan tetapi siapapun yang menonton channel ini pasti kebagian doa tersebut. Mudah-mudahan. Amin amin Allahumma amin. Dan kali ini atau pertemuan kali ini kami akan mencoba menceritakan salah satu kisah yang mungkin pernah dialami salah satu pasien atau saudara kita yang pernah ke sini. Saya akan menceritakan untuk kalian semua. Mudah-mudahan apapun yang akan kami ceritakan ada manfaatnya atau ada hikmahnya untuk kita semua, dan menjadi contoh untuk kita semua agar kita tidak melakukan hal yang salah, atau bisa untuk peringatan untuk kita semua. Untuk itu sengaja aku ceritakan kepada kalian semua. Dan berawal pada saat itu ada seorang tamu, tidak perlu saya sebutkan namanya, akan tetapi ada salah satu tamu yang datang ke sini, yaitu sudah satu keluarga, bapak ibu beserta anaknya. Dan keluh kesah yang diceritakan ke saya itu yaitu berawal dari seorang dalam keluarga tersebut, dia itu mempunyai 2 anak, yaitu laki-laki dan perempuan. Akan tetapi yang punya masalah yaitu anaknya yang perempuan. Bisa dibilang anaknya cantik, juga bisa dibilang sangat menarik. Untuk itulah, karena cantik dan menarik itu, akhirnya ada salah satu orang yang tertarik ingin mendekati, atau mungkin bisa dibilang bahasa sekarang itu yaitu wonge iku mang seneng. Dan umurnya bisa dibilang masih muda, anggap aja
mungkin 18 atau 19 tahun, ya kemungkinan SMA entah kelas berapa lah, saya kurang, pada waktu itu saya tidak bertanya. Akan tetapi di situ kalau dilihat dari seseorangnya, iku wonge biasa-biasa wae, tidak ada perubahan sedikit pun, baik bentuk fisik ataupun dari tingkah laku, mungkin sedikit ada perubahan. Akan tetapi di situ yang paling menonjol nih perubahan di anak itu yaitu beda dari pada umumnya, yaitu berawal dia yang namanya masih muda, masih produktif itu biasanya kan sing jenenge cewek itu pasti nek sing jenenge mempunyai perainan atau mungkin datang bulan itu hal yang biasa. Tapi yang terjadi di anak tersebut kok tidak pernah datang bulan atau tidak pernah mengalami datang bulan. Itu berlanjut sampai berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Untuk itulah dari kedua orang tuanya itu sedikit bingung, dibawa kemana aja, di mana aja, bahkan dicek ke medis, semuanya normal dan semuanya tidak ada masalah sama sekali. Akan tetapi karena ada keganjilan atau tidak pernah datang bulan, itulah kedua orang tuanya resah sekali. Dan suatu ketika ternyata dia akhirnya datang mendapatkan mimpi yang mana mimpinya itu seperti itu. Dia ketemu seseorang yang mana orang tersebut rumahnya seperti ini, seperti itu, dan kebetulan akhirnya dia mencari dan menemukan channel saya. Akhirnya dia datang ke sini dan menceritakan semua apa yang dialami atau apa yang dirasakan dalam akhir-akhir ini atau di tahun terakhir saat ini. Dan setelah semuanya diceritakan, itu ternyata karena saya mencoba mencari tahu penyebab apa yang sebenarnya terjadi, kenapa bisa seperti ini, karena itu termasuk sesuatu yang tidak lumrah. Apa wae nek gak umume iku tetep panik, tetep bingung dan mencari tahu. Akhirnya alhamdulillah pada saat itu saya coba tarik dan saya mediator gaib yang ada di dalam tubuhnya, bisa dibilang mencari penyebab atau sesuatu yang menyebabkan orang ini tidak datang bulan dan yang waktu yang sangat lama. Itu apa yang penyebabnya. Nah, akhirnya masuk ke dalam mediator dan semuanya terungkap semua. Kalian tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin ini bisa dibilang hampir seperti film di TV, atau mungkin bisa dibilang seperti aku tidak menyangka akan seperti ini. Artinya seperti ini. Ternyata dari kesimpulan tersebut semuanya itu ternyata seperti ini. Berawal dari ada seorang cowok, mungkinlah normal sing jenenge cowok iku mang seneng karo wong ayu utawa wong seseorang yang menarik. Karena dia itu tidak merespon, tidak suka, dia maksudnya wong jenenge ora seneng, akhirnya ora merespon. Wong sing jenenge cinta itu tidak bisa dipaksa. Akan tetapi si cowok tersebut wis kadung seneng karena sering berusaha, sering
mengutarakan isi hatinya, kondo seneng dan lain sebagainya. Akan tetapi sing jenenge wong ora seneng itu akhirnya cuek. Cuek, tidak merespon atau wis ora nggugu lah wis gampangane wis dianggap masa bodoh. Akhirnya lambat laun si cowok tersebut dia itu sakit hati. Terus dia itu berpikir, nek aku gak iso ngenekno kowe berarti kowe gak enek sing iso nduweni awakmu. Artine nek mergo nek wong lanangku ora iso berhasil oleh nyeneng apa iku jenenge gawe seneng nggone bocah iku mang, berarti wong iku mang bakal ora kenek sapa-sapa. Artine bisa dibilang wis gen gak enek sing iso nduweni, artine gen gak payu api, gak payu nikah atau gak payu bojo. Dan akhirnya wong lanang tersebut utawa wong sing seneng iku mau mara ning gone wong pinter utawa bisa dibilang ning gone dukun. Dan setelah sampai ning gone dukun, ya mungkin mencari informasi dari sana sini, akhirnya ketemu dukun sing iku mang sing iso bantu ndekne. Lah golek dukun iku mang ora kok diken supaya iku mang seneng gak, akan tetapi justru malah fatal, yaiku mergo aku gak ngenekno, nek iso gak enak wong sing iso ngenekno. Akhire piye? Akhire dukun iku mau ngono. Duweni cara yaiku nikahno utawa ning gone wong wedok iku mau karo gaib. Bisa dibilang karo jin. Karo jin. Carane piye? Wong jenenge ora. Lah dukun iku mau ngene. Dukun iku mau narik sukmane bocah cewek mau, bocah wedok mau utawa cewek gadis mau, ditarik didekek ning gone apa itu ning gone wit gedang sing wis dibentuk sedemikian rupa, dilebokno ning gone kono sukmane cah wedok iku mang terus dinikahno karo jin. Lah otomatis secara gaib wong wedok iku mang sukmane wis dadi bojone jin. Padahal iku ning gone alam nyata dari pihak perempuan tersebut belum mempunyai suami, belum punya apa-apa. Maksudnya ijek single. Nah, singkat cerita karena wong wedok iku mau sukmane wis ditarik, wis di apa iku jenenge wis dinikahno karo gaib, wis karo jin. Akhirnya setiap wong sing arep seneng utawa wong sing seneng iku mang gagal. Kenapa kok gagal? Ya iku mang setiap ono wong sing seneng, ono sing niat tenanan, iku mau diteror oleh gaib, yaitu suami gaib wong iku mau. Akhirnya diancam, akhirnya gagal. Angger ape neh diancam neh gagal neh diteror neh terus. Angger ndek nekat terus no arep pateni. Akhirnya apa? Yo kayaknya segel akhirnya gak situ terus setiap mau nikah gagal, setiap mau nikah gagal. Itu fatal sekali. Dan ada yang lebih fatal lagi yaitu ternyata kenapa orang tersebut tidak datang bulan lagi. Ternyata dia karena sudah dinikahkan di dalam dunia gaib, akhirnya ndekne iku mau sering mimpi berhubungan, sering mimpi bersetubuh. Tapi anehe walaupun mimpi ning kono kuwi nek tangi turu esuk iku kesel kabeh kaya seperti orang yang habis melayani suaminya. Dan itu berulang berkali-kali, bahkan berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Jadi seperti itu. Jadi walaupun dia bermimpi, akan tetapi aneh merasakan mimpi tersebut merasakan seperti nyata, bahkan capeknya juga nyata. Seperti habis melayani seorang istri yang sudah melayani suaminya. Walaupun mimpi seperti itu, seperti kenyataan. Dan ternyata di dalam dunia gaib tersebut,
karena sering mimpi berhubungan dan lain sebagainya. Ternyata sampai punya anak satu. Ternyata punya anak. Lah anaknya juga gaib. Jadi secara gaib dia itu sudah berkeluarga, mempunyai bojo, ya berhubungan layaknya suami istri, bahkan punya anak sampai seperti itu. Dan yang itu tadi fatalnya, setiap diikuti dunia gaib, di dunia nyatanya jasadnya itu belum menikah, belum punya keluarga dan belum. Karena itulah dia tidak datang bulan, karena dia sebenarnya uh, sudah hamil atau hitung jeneng hamil, tidak mungkin datang bulan, dan itu di dunia gaibnya seperti itu. Karena semua masalah itu sudah ketahuan, apa itu akhirnya saya juga pada waktu itu juga mencari solusi, berarti artinya uh, harus memisah atau megatno atau bilang memutus hubungan dia di dalam dunia gaib tersebut. Akhirnya suaminya itu mangdi Islam no, terusan di nek apa yang dilakukan semua itu adalah salah, diingatkan kepada Allah, dan akhirnya alhamdulillah dia dengan sedikit usaha, walaupun sedikit ada pertempuran, alhamdulillah dia tunduk, terus akhirnya Islam, dan dia akhirnya meninggalkan itu. Jadi secara uh, gaib ibaratnya yo megatno yo nundukno, seperti itu. Dan begitu juga anaknya ya tetap di Islamno, ya tetap ditundukno, ya tetap di Islamno. Jadi setelah dipegat iku mau wis ora wis berhubungan, ya pegat secara suami istri, ya diputus secara hubungan agar dia tidak bisa berhubungan lagi dan tidak bisa ketemu lagi. Seperti itu. Dan akhirnya ya alhamdulillah semuanya selesai dan menjadi berjalan dengan lancar, dan akhirnya wis putus karo hubungannya, dan sukma yang sudah itu tadi apa itu yang sudah dinikahkan akhirnya kembalikan semua, dikembalikan yaitu di dalam tubuh si cewek tersebut. Akhirnya alhamdulillah lah semuanya selesai. Dan dari cerita semua itu tadi itu ada kita bisa kita ambil sisi positifnya, yaitu kita ambil hikmahnya, yaitu dari sisi dua arah. Yaitu pertama, kita ambil hikmahnya, siapapun dia dan dari kita semua, apabila mempunyai masalah, jangan sampai kita berhubungan dengan gaib atau meminta bantuan gaib, dan itu akibatnya akan sangat fatal, yaitu dia akan memanen atau akan mendapatkan akibat atau dampak buruk karena dia sudah memperkerjakan atau meminta tolong kepada gaib tersebut. Kor terima goro-goro loro hati, akhirnya sampai menggunakan gaib, dan itu akan berdampak fatal untuk dia yang menyuruhnya bersama dukunnya sampai seumur hidup, bahkan sampai dia akan mungkin anaknya atau istrinya akan mendapatkan ganjaran atau sesuatu yang pernah dia lakukan dari anak-anaknya. Nah, dari yang kedua yaitu diambil positif hikmah yang kedua atau kita cari positifnya, yaitu kita itu apabila dicintai seseorang atau disukai seseorang, kalau kita tidak mau, kita itu tidak boleh cuek, apalagi sampai menghina, itu tidak boleh. Tadi walaupun si cewek itu tidak menghina, akan tetapi cuek itu juga menyakiti. Nah, caranya terus seperti apa? Jadi kita harus jujur dengan baik, maaf saya tidak bisa memaksakan hatiku atau pikiran saya untuk kamu, saya tidak bisa mencintai kamu, maaf.
lebih baik kita berteman, kita bersahabat selama-lamanya. Mungkin saya akan mengenalkan salah satu teman kami atau teman-teman kami yang mungkin ada yang mau, saya akan bantu. Tapi kalau untuk saya maaf sekali. Jadi seperti itu. Jadi artinya kita tidak boleh, walaupun kita tidak ada hubungan apa-apa, kita tidak suka, tapi itu tidak boleh main cuek seperti itu saja. Dan mudah-mudahan si wanita tersebut atau si cewek tersebut mudah-mudahan kedepannya mudah-mudahan cepat dapat jodoh dan mendapatkan orang yang bisa membimbingnya dan orang yang bisa membahagiakan dia. Amin amin Allahumma amin. Dan itulah sedikit sepenggal cerita dari kisah salah satu orang yang pernah ketemu dengan saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dari saya, akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam semangat untuk Anda semua. Salam sukses.